Jadi pengusaha kamu pikir enak? Tahun 2020 siapa yang enak jadi pengusaha? Siapa yang enak jadi pengusaha? Kecuali Zoom. Ya, kecuali Zoom, YouTube, YouTuber. Selebihnya pengusaha hotel. Ini tahun penyiksaan tahun 2020 itu ya kan. Terus apakah dia berhenti? Tidak kan? Dia jalan terus kan? Tapi ada juga yang kemudian berhenti. Ada lagi yang berhenti satu langkah sebelum berhasil. Ada. Jadi kewirausahaan bisa dipelajari asal orang mau belajar, tahan mental dan ketemu path-nya. Tapi dalam pelajaran itu ada yang lulus dan tidak lulus kan. Saya kalau mau tanya sama Prof, what is your mission gitu? Dengan berbagai macam hal yang Prof lakukan, begitu kontribusi di aspek yang berbeda-beda, ada nggak sih benang merah satu gitu? Apakah ada yang sebetulnya misi hidup saya ini nih, ada nggak? Saya adalah seorang guru kan. Saya adalah seorang guru. Jadi saya harus mengajarkan lebih dulu dari yang lain. Jadi ketika ada kegelapan, seorang guru itu memberikan penerangan, memberikan validasi, menyampaikan sesuatu yang valid, gitu kan? Menyampaikan. Misalnya begini, tahun 98, saya pulang dari Amerika, pengangguran di mana-mana. Saya diminta untuk menggantikan salah satu narasumber di televisi dalam bidang marketing. Saya nggak mau. Saya bilang, tapi bapak kan dokter di bidang marketing. Iya, tapi saya nggak mau gantiin orang. Kenapa? Satu, saya nggak mau menggantikan orang. Yang kedua, saya nggak mau menyakiti orang. Yang ketiga, saya nggak mau jadi follower. Karena jalan itu sudah dibuka orang lain, tuh saya masuk. Saya nggak mau. I'm not a follower. Saya diundang Deddy Corbuzier dari acara di podcastnya. Hampir semua orang yang seperti saya yang diundang di podcastnya, tokoh-tokoh itu besoknya bikin podcast sendiri. I'm not. Datang orang, Pak bikin sendiri. No, you have good follower Pak, million Pak. No, why? I'm not a follower. Gitu kan? Jadi tahun 98 apa yang saya lakukan? Saya membuat kewirausahaan, pengangguran di mana-mana. Akhirnya orang marketing yang tadi ini bidang marketing, saya bilang saya nggak mau. Tapi kalau kewirausahaan saya mau. Kenapa Pak? Emang orang Indonesia bisa berwirausaha? Bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak menarik gitu. Bisa. Saya bikin menarik. Saya bilang. Maka tahun 98 itu saya bikin acara televisi. Solusi Renald Kasali. Bedah bisnis Renald Kasali. Ya, bedah bisnis saya ingat itu. Ya. Mulai-mulai di Antv terus pindah ke TPI. Karena televisi nggak punya iklan, nggak punya program, nggak punya duit. Saya bilang, nggak usah bayar, saya bikin sendiri. Timnya saya create sendiri. Hanya minta kameramen, Anda edit, Anda tayangkan. Saya bikin. Saya mulai meng-create entrepreneur di Indonesia. Orang nggak percaya. Tadinya orang di Indonesia yang percaya bahwa wirausaha itu hanya orang keturunan Arab atau orang keturunan orang Tionghoa. Atau orang daerah itu orang Minang, orang Bugis. That's it. Mental perantauan. Saya jelasin, teorinya itu mental perantauan. Makanya orang-orang pribumi di suatu tempat itu jadi anggota DPR, bupati atau ketua RT. Ya kan? Ketua RT kan? Di Jakarta orang Betawi rata-rata ketua RT orang Jakarta. Di Solo orang Solo. Kan tinggal di situ keluarga besar. Ya. Semua begitu, orang Jogja di Jogja, orang Kalimantan di Kalimantan, semuanya begitu. Mental perantauan apa? Dagang akhirnya kan. Karena dagang akhirnya lama-lama dia mencintai, lama-lama dia suka, lama-lama ketemu kan. Emang kamu pikir dia mau dagang? Kan nggak kepaksa kan. Oh jadi PNS nggak bisa, orang asing kan gitu awalnya kan. Nah, saya jelasin, terus saya kasih contoh tuh. Pak Irwan di daerah Tasik yang bikin bola sampai dipakai Piala Dunia, satu kampung orang bikin bola. Saya tunjukin, Sido muncul, saya tayangkan semua, sampai saya jadi bintang iklan ya kan. Nah, saya mendorong orang berwirausaha. Hasilnya hari ini saya bangga orang bisa berwirausaha. Bahwa setelah itu diteruskan atau digongkan atau di-boost oleh Pak Ciputra, itu bagi saya adalah suatu kebanggaan gitu. Pak Ciputra mendorong itu lebih tinggi lagi, gitu kan? Almarhum, ya, mendorong lebih tinggi. Saya ciptakan itu. Setelah itu, lama-lama saya kesel dengan kewirausahaan. Karena tiba-tiba ada bukunya Robert Kiyosaki. Yang mana Rich Dad Poor Dad. Dan menurut saya buku konyol. Buku itu inspiratif, keren banget, tapi jahat. Karena di pembukaan saja sudah membandingkan bapak kandung dan bapak tiri. Yang dia kutuk adalah bapak kandungnya. Iya betul. Menurut gue nih orang kualat nih. Kualat ini. Dia disumpahin dan orang semua pasti akan nyumpahin.
Lu gila lu ngomong bandingin, ternyata anggap bapak tirinya lebih hebat dari bapak kandungnya. Disumpah serapain bapak kandungnya sekolah ini sama PhD. Dan akhirnya Robert Kiyosaki kan bangkrut. Ya. Akhirnya saya nggak suka, karena orang-orang kemudian bikin buku bahwa entrepreneur itu kekayaan. I'm not happy. Akhirnya menjadi penipu kan. Muncullah siapa tuh Malendadi di bank yang menjadi kaya raya. Muncullah orang-orang yang mengajarkan franchise 50 juta. Begitu ya, money game, MLM. Mulai nggak sehat kewirausahaan anak-anak muda itu. Ngomongnya kewirausahaan tapi jual proposal. I'm not happy. Ya. Nah, setelah itu saya create social entrepreneurship, kewirausahaan. Boosternya tuh ketika Muhammad Yunus terpilih sebagai penerima Nobel. Itu social entrepreneur. Iya, itu semakin di Grameen Bank. Ya. Sampai lahirlah Kita Bisa, Timmy. Ya. Itu saya happy benar lahir kewirausahaan, dan saya lihat Andi Noya meneruskan gagasan itu. Saya lihat di TV, ini social entrepreneur rata-rata. Saya sangat bangga dengan Kick Andy, saya lihat. Oh, makin ketemu dia polanya. Banyak social entrepreneur, tokoh-tokoh sosial yang punya entrepreneurship dan didorong. Terjadi perkawinan antara jiwa sosial dengan entrepreneurship, gitu ya. Setelah itu, tantangan saya bergeser lagi. Gimana menjelaskan kepada masyarakat? Tadinya kan semua orang dengerin teori ekonomi aja. Saya harus menjelaskan manajemen kepada publik. Saya mulai menjelaskan strategi kepada publik. Setelah itu lahirlah buku Disrupsi. Tadinya change kan? Penting melakukan change. Kenapa? Udah terlalu nyaman. Nah, buku change itu mencapai popularitasnya tahun 2000 berapa tuh? 2005. Iya, 2005, 2006. Saya baca 2006 itu saya kata. Tahun 98 kan kewirausahaan debut saya. Tahun 2003 itu saya dorong social entrepreneurship. Tahun 2005-2010 itu change. Setelah itu saya mau perbaiki itu buku change, nggak dapat, nggak ketemu. Setelah itu di demo supir taksi online segala macam. Langsung saya bikin buku Disrupsi. This is Disruptions. Nah, orang semua hanya berantem sampai saya berantem sama Menteri Perhubungan saat itu, yang sebelumnya ini, ya. Karena dia ingin melarang ojek online. Saya bilang jangan, itu nanti menolong UMKM. Itu namanya sharing ekonomi. Karena taksi pangkalan kan semua marah, ya. Enggak, nanti semuanya bergabung ke situ. Ini karena ini tuntutan zaman, teknologi. Bagaimana kita menjelaskan fenomena itu kepada publik di tengah-tengah publik sedang gelap gulita, ya. Dan anak-anak muda yang mau melopori bisnis ini kan harus diberikan perlindungan, ya, bahwa ini adalah bisnis yang oke. Kalau nggak dibunuh oleh regulator kan? Iya, betul. Kalau akhirnya nggak ada yang tertarik lagi juga. Dan kita harus muncul di publik. Dan akhirnya kita berkelahi dengan regulator yang teman-teman kita sendiri. Karena ini kan for the sake of science nih, perkembangan ilmu pengetahuan. Namanya sharing resources, sharing ekonomi. Motornya taruh di rumah-rumah, mobilnya di rumah masing-masing. Masyarakat berwirausaha yang nanti akan mengantarkan makanan ke rumah-rumah. Mengantarkan produk-produk ke rumah-rumah yang tadinya yang miliki motor, armada motor untuk nganterin makanan, itu kan hanya Hoka-Hoka Bento, restoran Babi Gajah Mada, Garuda, ya, Garuda, rumah makan Garuda tuh yang di Medan itu terkenal, punya Hoka-Hoka Bento, Pizza Hut, siapa lagi? Itu punya armada kan untuk nganterin makanan ke rumah kan, pesanan kan? Kan mayoritas nggak punya, tapi saya bilang jangan dilarang. Karena nanti industri rumahan ini makanan akan bisa terdistribusi dengan adanya motor, semuanya punya dan harganya murah. Saya sebagai orang manajemen, kalau saya menjadi tokoh marketing, saya ajarin ini branding loh. Kalau branding, naik taksi yang silver atau yang gold, makin ke atas kan. Tapi kalau disrupsi, melayani yang belum dilayani, siapa? Itu mahasiswa yang hanya punya duit 30.000 tapi udah bisa naik taksi berempat berlima, patungan 5.000 naik taksi yang 5.000 perak bisa. Karena teknologi selalu memudahkan, memurahkan. Nah, saya harus ngajarin itu. Gak apa-apa, ini metode baru. Tapi kan saya dihajar oleh orang-orang yang tidak percaya dan buzzer-buzzernya para brand itu kan. Dikatakan jangan percaya itu bakar duit. Mulai disrupsi, muncul tuh. Jangan percaya dengan Renald Kasali, itu bakar duit, nggak bener. Karena itu buzzer-buzzer dari brand yang menjadi... Yang terancam lah. Terancam. Dan setelah itu berkelahi. Nah, saya jelaskan. Akhirnya saya bikin buku kan. Saya bikin buku Disrupsi. Setelah itu saya jelaskan lagi shifting. Orang-orang pilpres tuh ribut semuanya karena politis kan. Ingin menghajar presiden incumbent. Menjelaskan daya beli turun, ekonomi jelek karena ekonomi hanya dilihat potret begitu. Saya bilang no, that is shifting. Terjadi perpindahan karena ada teknologi.
Lawan kamu udah nggak seperti itu lagi, caranya udah nggak begitu lagi gitu. Tapi mereka kan berpikir, dasar lo mau apa ini ke presiden. Bukan, kenyataannya terjadi shifting. Gitu loh. Terjadi shifting supaya pelaku usaha, yang saya ajarkan kan pelaku-pelaku usaha. Tapi kan ada orang yang terganggu dengan pikirannya bahwa itu adalah daya beli turun. Nah, bagaimana kita sebagai guru ini menyampaikan sesuatu supaya masyarakat Indonesia ini tidak menjadi pasar, tetapi menjadi pelaku pasar. Bagaimana Indonesia ini tidak tertindas oleh bayang-bayang ketakutannya. Ini saya sekarang melihat begini, menarik karena sekarang semakin banyak orang, contoh dengan Gojek dan seterusnya sekarang sudah membuka lahan peluang juga untuk tadi yang dari rumahan orang entrepreneur yang lain juga. Nah, tetapi menurut Prof, semua orang itu betul-betul memang bisa jadi entrepreneur gak sih? Saya pernah dengar ada orang bilang kan entrepreneur bukan cuma soal tahu strategi, tapi banyak sekali sisi psikologis juga, harus kuat mental tadi itu kan. Nah, di satu sisi bagaimana membalance ini jadi agar orang betul-betul bisa menjadi entrepreneur yang sukses bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Pertanyaannya sebetulnya bunyinya bukan begitu. Pertanyaannya adalah entrepreneurship itu dipelajari atau dilahirkan? DNA darah kamu atau bisa belajar? Dan entrepreneurship yang Prof maksud di sini sendiri kan bukan hanya entrepreneurship dari sisi strategi teknis, tapi juga entrepreneurship secara keseluruhan. Iya. Gitu kan? Ya. Yeah. Nah, menurut saya bisa dipelajari. Tetapi apakah semua orang yang belajar akan sukses? Apakah semua orang yang belajar akan lulus? Dia punya panggilan atau tidak kan gitu kan? Yeah. Dia mau tabah sampai selesai atau tidak? Ada orang yang menikah tapi baru berapa tahun udah bubar. Ada orang yang, emang kamu pikir menikah semua orang happy tuh seumur hidup? Orang tua kita tidak bercerai happy. Barangkali dia juga mengalami tidak happy, barangkali ada kekecewaan, barangkali ada kekesalan, barangkali ada hal-hal yang dia sudah ancam istri segala macam, tapi tidak keluar dari mulutnya. Artinya manusia sepanjang hidup itu harus menahan penderitaan, bukan? Ya. Jadi pengusaha kamu pikir enak? Tahun 2020 siapa yang enak jadi pengusaha? Siapa yang enak jadi pengusaha? Kecuali Zoom. Ya, kecuali Zoom, YouTube, YouTuber. Selebihnya pengusaha hotel. Ini tahun penyiksaan tahun 2020 itu ya kan. Terus apakah dia berhenti? Tidak kan? Dia jalan terus kan? Tapi ada juga yang kemudian berhenti. Ada lagi yang berhenti 1 langkah sebelum berhasil. Ada. Jadi kewirausahaan bisa dipelajari asal orang mau belajar, tahan mental dan ketemu path-nya. Tapi dalam pelajaran itu ada yang lulus, ada tidak lulus kan. Dari observasi dan pengalaman Prof sendiri, apa yang biasanya paling sering menjadi faktor yang membuat orang akhirnya nggak lulus atau nggak lanjut itu? Mudah menyerah. Jadi kembali ke karakter itu sendiri, ke mentalitas itu ya. Kenapa yang berhasil justru orang-orang yang tidak sekolah? Di Padang ada, di Pekanbaru lah, ya, ada seorang pedagang pisang goreng yang menjadi pemilik hotel yang besar di Pekanbaru. Hanya kelas 5 SD. Kawan saya kelas 5 SD berhasil membangun 1000 bank di Sumatera Barat. Ya, di Kalimantan Barat ada seorang tokoh nasional di Indonesia dari sana. Pendidikan juga rendah, tapi bisa menjadi tokoh nasional. Why? Kok bisa? Begitu. Sementara ada profesor yang tidak punya 1 pesawat terbang pun. Sementara ada orang nggak lulus SMA, bisa jadi menteri kelautan, dan bisa punya 55 pesawat terbang. Yeah. Bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada profesor yang sekolahan. How come? Nah, menanamkan mentalitas tadi dari sudut pandang Prof, gimana cara? Orang kadang suka bingung. Ya itu kan dia orangnya emang kayak begitu, dia emang dari dulu seperti itu, tapi kan bisa dipelajari tadi Prof Ilham. Khusus untuk mentalitas ini sendiri. Dia bisa dipelajari dan mau belajar apa tidak. Mau belajar atau tidak. Mau susah atau tidak. Makanya saya bilang sama anak-anak, ayolah susah sama saya. Saya kan tunjukkan sama anak-anak, saya punya RK Menti, 2 tahun tinggal sama saya. Kamu mau susah apa enggak? Kalau nggak mau susah, 6 bulan kamu udah saya pulangkan. Tapi 2 tahun tinggal sama saya. Tahan penderitaan 2 tahun. Sabtu Minggu masih bantuin saya seperti ini. Dan kamu lihat, itu menjadi aspirasi. Mereka lihat di usia mereka masih muda, oh kalau mau sukses tuh begitu ya.
Malam-malam pun saya pulang dari mana malam masih bikin materi buat besok seminar. Orang tahunya Pak Renald bagus bener ya materinya, pasti tim yang bantuin. Ya tapi tim bantuin, tapi kan harus ada kita juga. Iya. Gitu. Iya, tapi mereka kan puas. Mereka yang saya oprek-oprek akhirnya mereka jadi tahu kan, oh ini nggak boleh begini. Membuat hal yang rumit jadi simpel itu satu kecerdasan kan. Jadi mereka membuatnya rumit rata-rata. Anak-anak pintar itu rata-rata bikin sesuatu rumit. Teksnya panjang-panjang, ingin dijelaskan semua. Saya tuh bersihin gitu. Kalimatnya nggak boleh begini, hurufnya dibesarkan, ini dibuang, slide-nya kebanyakan. Mereka bikin sampai 100 slide sama saya cuma jadi 20 slide. Bikin disertasi mahasiswa saya udah bikin tambahin ini. Udah selesai, oh oke, buang ini 3 bab. Nangis mereka sama saya, Pak ini bikinnya setengah mati. Ya apa-apa, tapi 3 bab ini bikin orang bingung. Tapi kenapa Bapak suruh? Ya tadinya saya nggak ngerti. Sekarang saya udah ngerti dan setelah saya lihat ini jadi berantakan. Yang 3 bab ini buang. Kenapa nggak dari tadi Pak dari dulu? Mana gue tahu jadinya begini. Tadi orang jadi confused. Daripada tertimbul pertanyaan yang bikin ini, buang 3 bab ini. Sederhana kan. Menarik sekali Prof. Beberapa pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, ada nggak buku dan film favorit Prof? Saya yakin ada banyak mungkin ya, cuman yang teringat lah paling tidak. Banyak lah. Yang the one that is in your mind right now. Kalau film yang menarik itu adalah apa ya? Freedom Writers. Yang guru itu ya, yang seorang guru ya. Hilary Swank itu ya. Iya betul. Ya. Jadi dia murid-muridnya dalam keadaan desperate dan sering perang di sekolah, ya. Bagaimana dia merubahnya itu dengan red lines itu, garis. Itu terus kemudian dia bikin semua jadi ini. Itu menurut saya guru yang sangat kreatif, guru inspiratif gitu. Melihat persamaan bukan lagi perbedaan antara mereka itu ya. Yes. Itu salah satu. Dan itu true story juga itu kan. True story ya. Saya senang yang true story. Ya, Freedom Writers. Kalau buku, Prof? Buku, saya suka buku-buku sejarah. Ya, saya suka buku-buku sejarah. Saya pelajari tokoh-tokoh sejarah. Apa ya buku sejarah ya? Saya pelajari sejarah itu mulai dari Perang Dunia, perang kerajaan-kerajaan. Saya sudah lupa bukunya karena banyak sekali. Termasuk Kerajaan Mataram. Kalau baca buku Change itu banyak sekali sejarah latar belakangnya. Ya perang-perang itu. Sampai hari ini pun saya masih pelajari perang narasi, hoax dan sebagainya. Ya, salah satu yang saya sampaikan hari ini bahan diskusi kita perang narasi. Kemudian sampai ke sejarah ekonomi tentang perang-perang seperti itu. Ya. Sampai hari ini saya masih mendengarkan Joseph Nye. Joseph Nye ini adalah mantan Dean School of Government-nya Kennedy School of Government, Harvard. Ya. Dia bilang Amerika itu punya military power, British punya financial power, ya. Tapi masih ada trade power, ya. Terus kemudian masih ada power yang lain, soft power dan sebagainya. Dan bagaimana akhirnya kita masuk sekarang ke perang baru, perang narasi, ya, perang dingin, perang narasi dan sebagainya. Saya senang dengan Paul Kennedy. Paul Kennedy menulis buku Preparing for 21st Century, ya. Itu tahun 1990-an. Oh, buku tahun 90-an itu sampai sekarang masih relevan. Saya suka buku-bukunya Fukuyama, Francis Fukuyama. Saya senang bukunya siapa lagi ya? Kalau Harari saya habisin semuanya. Harari saya suka semua. Sulit saya katakan 1-2 buku. Amy Webb juga saya suka. Yang bicara tentang prediksi-prediksi ke depan, ya. Siapa lagi ya? Christensen sudah pasti semuanya saya lahap. Bukunya Christensen, ya. Lumayan banyak. Setiap ada buku baru saya pasti saya cari. Dan penerbitnya udah pasti kirimin ke saya. Wow, oke. Nah ini 2 terakhir nih. Last 2 questions. Yang pertama tentang kegagalan. Tadi sempat dibahas juga sedikit. Cuman secara filosofis, Prof melihat kegagalan itu sebagai apa, Prof?
Kegagalan itu seperti benda yang jatuh ke bawah. Sebelum dia jatuh ke bawah kan saya bisa tahan begini. Saya lagi pegang-pegang begini, tiba-tiba dia jatuh kan saya bisa cegah dengan begini. Kalau nggak bisa juga jatuh ke bawah, ya sudah paling saya begini-begini aja. Yang jelas dia jangan sampai pecah. Ya, jadi sebisa mungkin kita mencegah jangan sampai jatuh ke bawah, karena itu tergantung respon manusia. Benda mau jatuh ya jatuh pasti, tapi kan yang penting bukan jatuhnya. Yang penting adalah bagaimana manusia meresponsnya terhadap kegagalan itu. How do you handle yourself? Is it easy? No, not easy. I know that's not easy. Ya, tapi bagaimana kita, begitu kita mendapat informasi, kita bisa mencegahnya, kita bisa atasinya. Kalau tidak bisa juga, ya kita harus bisa menerimanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk preparing agar tidak gagal, dan tapi tetap jika tetap terjadi, gimana meresponnya setelah itu? Iya, dan harus bisa menerima, yang penting kan ada pelajaran dari situ. Jangan hilang begitu saja, ada pelajaran dong. Kita selalu belajar dari kejadian. Kalau kesuksesan, Prof, dari perjalanan hidup Prof sendiri, ada perubahan nggak mengenai bagaimana Prof melihat kesuksesan itu sendiri dari dulu ke sekarang? Saya nggak merasa ada kesuksesan besar, semuanya mengalir, semuanya itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan saja. Tidak boleh kesuksesan itu dipandang sebuah sinar terang yang besar, tidak boleh dipandang sebagai suatu hal yang membuat kita jadi berat. Saya pernah mengalami masa-masa awal, ketika saya mulai punya program televisi, ketika saya menjadi bintang iklan yang sangat terkenal pada tahap-tahap awal, tapi jadi beban bagi saya. Ketika saya masuk satu restoran bersama anak istri saya, baru saya masuk, orang semua udah ngeliatin ke depan saya, semua bisik-bisik, dan sebagian orang berdiri melihat saya. Akhirnya saya mau masuk restoran itu, saya nggak jadi, padahal anak istri saya sudah pengen makan, katakanlah restoran itu bebek gorengnya enak sekali. Gitu kan, roasted ducknya enak sekali, mereka sudah mau ke situ. Akhirnya saya bilang, nggak jadi deh, kita keluar aja. Ayah, ada apa sih? Saya terbebani oleh kebesaran saya sendiri yang barangkali nggak besar-besar amat. Tapi kan bagaimana persepsi kita terhadap diri kita kan? Kita melihat diri kita begitu besar. Terus akhirnya kita jadi takut, kita jadi was-was, kita jadi merasa terganggu. Ketika Anda lagi makan kondangan, Anda jadi baru makan satu kerupuk begini, baru pegang, ada orang datang nyalamin. Kapan Anda makannya? Kita mau pegang makanan nih, tangan kita disalamin banyak orang. Kita kan akhirnya jadi memegang jadi susah. Mesti cuci tangan lagi, mesti ini lagi. Gimana kita seperti itu? Ya sudahlah, buat rileks aja lah hidup ini. Rileks aja, jadi udah orang mau ini. Jadi setiap saat saya senyum aja lah. Senyum aja. Kalau nggak mau ketemu, udah saya lewat, ada di situ. Gue pakai masker, gue lewat, gue puter. Ya udah nggak usah ketemu sama sekali kan gitu kan. Daripada mengecewakan, nanti orang jadi kecewa sama kita, dianggap kita sombong, jahat. Untuk apa? Nggak bagus buat mendidik orang. Ntar orang jadi sukses, dia begitu. Pak Renald dulu juga begitu. Kan lebih baik kita tidak pertontonkan. Saya tidak pernah merasa saya punya kesuksesan. Tetapi saya tinggal di kampung, kamu bisa lihat ini kan. Besar seperti ini, tapi di kampung kan. Apakah saya tidak mampu misalnya beli rumah di Pondok Indah? Sanggup saya. Tapi I didn't do it. Karena saya nggak percaya dengan keabadian. Saya nggak percaya sukses akan abadi. Saya nggak percaya kaya akan abadi. Saya nggak percaya umur kita akan hidup terus. Ya. Saya percaya ada kematian. Saya percaya ada kehidupan setelah itu. Saya percaya ada perubahan. Jadi saya sangat berjaga-jaga dalam hidup saya. Hidup yang cukup saja gitu. Buat saya ini cukup aja. Bisa dinikmati sama-sama, lebih indah. Dan saya sangat menikmati juga. Nggak hanya tempatnya tapi juga obrolan ini. Saya terima kasih banyak sama Prof sudah meluangkan waktunya, ngasih banyak sekali pembelajaran. Bukan hanya buat saya yakin semua yang menyimak juga banyak sekali pembelajaran. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Ali, sukses kaum muda. Thank you so much, dan ambil manfaatnya. Yang bisa dipelajari, tapi jangan berlebihan itu aja. Dan saya juga bilang bukan hanya semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan juga pembelajaran. So, sekali lagi terima kasih banyak Prof atas waktunya. Sukses terus, sehat selalu, insya Allah. Kita tunggu karya-karya selanjutnya juga Prof. Saya selalu ngikutin dari buku ke buku, dan insya Allah semakin ke depan semakin sukses. Dan buat teman-teman semua, thank you sudah nyimak obrolan hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.